Pemirsa, kita berjumpa kembali di diskusi yang paling populer di Republik ini, Indonesia Lawyers Club. Malam ini kami tidak punya pilihan lain kecuali muncul dengan judul Jenderal Susno. Di manakah dia berada? Bermula dari drama minggu yang lalu, Jenderal Susno mau dieksekusi kejaksaan di rumahnya di Dago, Bandung. Ada yang menarik, eksekusi batal atau tidak bisa dilaksanakan. Tapi yang lebih menarik lagi, batalnya karena kepolisian di daerah sana ternyata tidak mengizinkan atau mengamankan, istilahnya mengamankan Jenderal Susno. Sehingga kejaksaan kembali ke Jakarta. Ini sebuah peristiwa yang langka dan mungkin pertama kali terjadi di Republik ini dan juga di dunia, saya kira. Dan mudah-mudahan tidak pernah terjadi lagi untuk kedua kalinya. Sebab kejaksaan datang atas nama hukum dan undang-undang. Sementara polisi juga bekerja berdasarkan hukum dan undang-undang. Dua-dua adalah instansi negara, tapi dua-dua dalam posisi yang berbeda. Malam ini kita akan kupas itu, tapi lebih jauh lagi, kita juga akan mengupas debat yang berkepanjangan. Apakah keputusan untuk Susno ini batal demi hukum, ataukah keputusan ini memang layak dilaksanakan? Di sini semua pakar untuk itu telah tersedia. Tapi sebelum kita bicara dengan pakar, kita akan dengar dulu kisah semacam ini di kasana budaya kita, yaitu pewayangan dengan dalang yang paling diancuk di negara ini. Kunjung kang terati Alkisah, ketika Pandawa dihukum, dibuang di hutan Kamyaka selama 12 tahun. Inilah yang terjadi di tengah hutan. Tiba-tiba istri Pandawa Dewi Drupadi melihat teratai. Dia memanggil Bima. Bima, aku tertarik pada teratai itu. Teratai dasmu. Itu bukan sembarang teratai. Bima, kau tidak tahu falsafah teratai. Aku tidak minta mawar, aku tidak minta anggrek. Aku minta teratai. Bunga yang bisa semerbak tetap mewangi di tanah lumpur. Dan aku belum pernah sepanjang hidup meminta apapun terhadap laki-laki. Bahkan ketika aku dihukum, kembenku diudani, kembenku diudari. Aku diam saja. Sekarang kamu tidak tahu. Memang perempuan itu problem dunia. Tapi ya enaknya dunia. Ketika itu Bima tanpa tido-tido nyemplung angganing Samudra. Tak dinyana-nyana ternyata teratai itu adalah simbol dari utusan negara yang hukum bernama Jayajatra. Pandawa, sekarang kau sudah ketahuan tempat persembunyianmu di dapil Jawa Barat, ya? Ternyata Jayajatra adalah plasentanya Bima ketika itu, yang sekarang menyeberang di musuh. Musuh bersaudara tak cuman hari ini. Semuanya terjadi. Kalah sakti dengan Bima, digetak dan digendong dihadapkan ke sang raja. Dasar raja yang sangat bijak, Raja Puntadewa. Sang maling Majnun diampuni. Dia pulang, lupalah sang Puntadewa bahwa ketika dia pulang dia wadul sebagai prajurit bahwa Pandawa sekarang ada di hutan Kamyaka. Heker. Akhirnya Pandawa delik. Delik itu artinya bukan tuntutan tapi delik yang sembunyi. Jadi ini delik pidana
artinya sembunyi pindana. Arjuna, sekarang kamu sembunyi di Wiroto. Dan inilah penyamaran itu. Arjuna menyamar menjadi Banci dan Benawaratnolo. Tidak ada sekarang yang tahu di mana posisi Pandawa. Tidak ada sekarang yang tahu di mana posisi Buron. Lahirlah utusan Astina. Kamu tahu di mana Pak Susro? Pak Susro ndakku, aku wayang. Tahu tempatnya Arjuna? Arjuna aku tidak tahu. Arjuna itu melangkahi hukum. Hukum apa? Wong Arjuna bisa dihukum kalah judi karena kamu yang ngapusi dengan permainan kartunya kan? Dari mana dia supremasi hukum? Yang ada itu supremasi politik. Pandawa kalah dihukum karena permain gadumu. Sekarang Arjuna tidak terima. Di mana sekarang letak Arjuna? Kamu punya raja yang bernama, kamu punya raja, kamu punya Bima yang tahu namanya Aji Sepiangin. Pasti tahu kan tempatnya Buron ini. Mustahil kamu nggak tahu. Wong kita masyarakat juga nggak tahu sebenarnya kesepakatan kejaksaan sama Polri itu apa, nggak tahu kan? Amuk. Demikianlah cerita wayangan. Semuanya tinggal menunggu apa yang akan terjadi. Tepuk tangan untuk sang dalang. Ternyata Arjuna itu juga bisa main trompet. Dan sebelum kita masuk ke diskusi, saya akan putarkan dulu pengakuan terakhir Jenderal Purnawirawan Susno Duaji yang baru saja kami rekam sore ini. Sebagaimana saya berstatus buron, saya tanggapi ini bagus sekali untuk polisi. Kalau saya sudah ditentukan status buron, sudah cukup buktinya untuk menangkap jaksa. Apa? Surat perintah eksekusi yang salah itu satu bukti. Datang ke rumah saya di Dago itu sudah merupakan perbuatan. Kemudian keluar lagi surat perintah buron, keluar lagi surat perintah percekalan, rampas semua surat itu. Kurang apa lagi bukti untuk mengenakan pasal 333? Itu bukan delik aduan, itu delik biasa. Berani nggak